Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak ya APBN itu melindungi rakyat dan membangun negeri? Kita pantun dulu. Tanah Melayu Deli, Medan kini, singgah di Medan, makan buah berduri. Bersama saya Nirwan di sini, ayo kita bahas APBN membangun negeri. Nah, sebelum kita menjawab apakah APBN melindungi rakyat dan membangun negeri, ada baiknya tentu kita tahu dulu ya apa APBN itu. Lalu dari mana sumber pendapatannya dan kemana aja uangnya. Jadi kita bisa menyimpulkan APBN apakah melindungi rakyat dan membangun negeri. Nah, APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 23 ayat 1 yang mengatakan itu. Jadi ada 5 poin penting ya APBN. Yang pertama adalah APBN itu merupakan lembaga pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, ditetapkan setiap tahun untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember. Dan yang ketiga, ada undang-undangnya, nggak boleh sembarangan, ada undang-undangnya. Yang keempat, terbuka dan bertanggung jawab pelaksanaannya. Dan yang kelima, untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. 6 fungsi APBN. Ingat toresan adil. Apa itu toresan adil? Yang pertama, TOR, otorisasi, di mana APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian ada perencanaan, di mana APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian ada pengawasan, di mana APBN itu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan kemudian yang berikutnya alokasi, di mana APBN itu menjadi dan harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efektivitas. Kemudian berikutnya fungsi APBN adalah distribusi, yaitu APBN, kebijakan anggaran APBN itu harus memperhatikan keadilan dan kepatutan. Dan yang kemudian yang terakhir fungsi APBN adalah stabilisasi, L-nya stabilisasi. Maksudnya apa? Fungsi APBN stabilisasi adalah bagaimana APBN itu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara kita. Nah, sekarang kita ke bagian yang kedua tentang sumber pendapatan negara. Dari mana saja pendapatan negara? Pendapatan negara ada berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan juga hibah. Pajak contohnya ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk keluar, dan juga pajak bumi dan bangunan dan pendapatan lainnya. Lalu ada penerimaan bukan pajak, ada sumber daya alam migas, pendapatan layanan umum, dan lainnya. Juga ada hibah, yaitu sumber pendapatan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela. Sekarang kita ke bagian yang ketiga tentang belanja negara. Kemana saja sih uang negara kita ini? Dari sumber Kementerian Keuangan Negara bahwasannya belanja negara kita tahun 2022 itu 99 triliun untuk ketahanan pangan, 26 triliun untuk bidang TIK, 15 triliun untuk pariwisata,
417,8 triliun untuk infrastruktur, untuk kesehatan 169,7 triliun, pendidikan 550 triliun, perlindungan sosial 408,7 triliun. Dan APBN juga mendukung ketika kita kemarin itu masa pandemi COVID-19 ya. APBN banyak membantu tentang kesehatan ketika masa pandemi COVID, ketika fasilitasi isolasi mandiri, untuk kebijakan PPKM dan PSBB, juga ketika dalam bidang sosial ya, untuk diskon listrik, kartu prakerja, kemudian untuk sembako, juga tentang mendukung UMKM dan korporasi agar terus menjaga keberlangsungan usahanya. Gimana? Sudah ngerti sekarang? Ngerti dong, masa enggak? Bahwasannya APBN memang melindungi rakyat dan membangun negeri. Sampai jumpa.